tenang, di sini kami akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Beruang Kecil yang Malang. Di sini saya berperan sebagai beruang besar dan beruang kecil, yaitu Bobo. Saya Hanifa Asyaulia berperan sebagai pemburu dan juga kancil kecil yang bernama Leo. Saya Fiona Dwi berperan sebagai ayah dan ibu Bobo dan istri gajah. Saya M. Dewantoro. Di sini saya berperan sebagai gajah. Sekian, selamat menyaksikan. Di suatu hutan terdapat sekumpulan berbagai macam jenis hewan. Salah satunya adalah Bobo, seekor beruang kecil yang sangat menggemaskan dan pintar. Ia di hutan tidak tinggal sendirian. Ia tinggal bersama dengan ayah dan ibunya. Di suatu ketika, Bobo sedang bermain bersama teman kecilnya, yaitu kancil yang bernama Leo. Mereka bermain sangat asik dan pada akhirnya sore pun datang. Mereka memulai kembali ke rumah masing-masing. Ketika Bobo hampir sampai di tempat tinggalnya, ia melihat segerombolan pemburu. "Aduh, bagaimana ini untuk aku bisa kembali ke rumah?" katanya panik. Dia khawatir pemburu itu akan menangkapnya dan membawanya pergi untuk dibawa. Setelah itu, dia melihat ternyata ayah dan ibunya terperangkap oleh pemburu tersebut. "Bobo, cepat lari, Nak!" Melihat ayah dan ibunya terperangkap, Bobo menangis. "Ayah, ibu, bagaimana ini?" Datanglah seekor gajah dan mengajak Bobo untuk pergi dari tempat tersebut. Bobo, ayo lari sebelum pemburu itu mengetahui keberadaan kita. Teriak seekor gajah. Tak lama pemburu itu melihat mereka berdua. Bobo, ayo cepat lari. Teriaknya lagi. "Tunggu aku!" Teriaknya menyuruhi si gajah untuk menunggunya. Mereka berdua lari di tengah jalan. Di saat mereka lari, Bobo tersandung batu. "Aduh, kakiku terluka." Bobo, bagaimana dengan kakimu? "Sepertinya aku tidak dapat berlari." Cepat naik ke punggungku. Ketika mereka sedang berbincang, sang pemburu menembakkan peluru ke arah mereka. Akan tetapi tembakan tersebut meleset. Duh! Mereka berdua semakin panik. "Aduh, bagaimana ini? Untung saja kita tidak terkena tembakan," kata Bobo. Setelah itu, gajah berlari kencang dengan Bobo yang di atas punggungnya untuk menghindari sang pemburu. Aduh, kenapa tidak terkena sih? Akhirnya mereka berdua dapat lari dari kejaran sang pemburu dan berhenti di tempat tinggal sang gajah. Bagaimana dengan kakimu, Nak? "Kakiku hanya terluka sedikit." Kemarilah agar istriku mengobati kakimu. "Tidak perlu, ini hanya luka sedikit." Istri gajah itu datang membawa sebuah obat untuk mengobatinya. Kemarilah Nak agar aku obati sebelum jadi lebih sakit. Siapa namamu Nak? "Nama saya Bobo, Bu." Setelah selesai diobati, Bobo pamit dan ingin pergi untuk mencari ayah dan ibunya yang dibawa oleh pemburu itu. Dan sang gajah memberitahu kepada Bobo. Sudahlah, Nak. Ikhlaskan ayah dan ibumu. Mereka telah dibawa pergi oleh para pemburu itu. Mendengar itu, Bobo semakin sedih dan berlari kencang sambil menangisi. "Ayah, ibu, mengapa kalian meninggalkanku? Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Aku masih membutuhkan kalian." Bobo berlari dengan kencang, lalu ia pergi ke sebuah pinggir tebing untuk menenangkan dirinya. Pagi hari pun datang. Ia tertidur di situ. Lalu datanglah sang temannya Leo, sang kancil kecil, dan bertanya. Hai Bobo, kamu lagi apa di sini? "Aku tertidur di sini sejak tadi malam karena ingin mencari ayah dan ibuku yang diperangkap oleh pemburu," jawabnya dengan sedih. Yang sabar ya Bobo. Tenang, kamu masih punya aku di sini yang akan menemani kamu. Ayo sudahi sedihmu. Hari ini kan ada pesta untuk seluruh warga hutan. Apakah kamu tidak akan hadir? "Tidak, aku hanya ingin di sini saja." Ayolah, ini kan acaranya pasti seru sekali karena banyak makanan dan kita dapat berkumpul bersama. Akhirnya, Bobo pun mau diajak ke pesta jamuan makanan itu dan menikmati semuanya. Pada acara itu, semua yang tinggal di hutan datang. Mereka datang satu keluarga, ada yang bersama ayahnya, ibunya, bahkan kakak-kakaknya. Mereka menikmati pesta dengan sangat senang. Malam pun tiba, pesta telah berakhir, dan mereka kembali ke rumah masing-masing. Bobo yang sendirian serasa tidak memiliki arah dan tujuan, karena rumah yang ia miliki sudah tidak aman dari serangan sang pemburu.
Ia berjalan lontang-lantung, kemudian gajah dan istrinya menghampirinya. Nak, mengapa kamu masih bersedih? Kita kan telah berpesta dan makan banyak makanan. Aku hanya bingung, aku harus pulang kemana, sedangkan rumahku saja sudah tidak aman. Kemarilah nak, aku dan istriku akan merawatmu seperti ayah dan ibumu. Kami akan menjadi pengganti orang tuamu. Tidak perlu, nanti aku akan merepotkan kalian saja. Bobo masih saja meneruskan langkahnya yang tidak ada arah dan tujuan. Jangan pernah merasa merepotkan kami. Kami akan senang apabila kamu mau menjadi anak asuh kami. Pada akhirnya, Bobo mau diajak tinggal bersama gajah itu, dan ia akhirnya dibesarkan dan diasuh kedua gajah yang baik itu. Kenapa kamu terlihat sedih, Bobo? Ada apa? Sini cerita sama ibu. Aku sangat merindukan ayah dan ibuku. Sedih sekali teringat mereka. Aku teringat karena aku belum bisa menolong mereka. Sudahlah, Bobo. Kamu juga sudah aman dan nyaman di sini. Pasti ayah dan ibumu senang sekali melihat kamu sudah tumbuh dewasa seperti ini. Iya ibu, tapi aku sangat merindukannya. Aku selalu berdoa kebaikannya apapun itu yang terjadi kepada mereka. Aku sangat menyayangi ayah dan ibuku. Ibu juga akan selalu ada buat kamu, Bobo. Ibu juga sangat menyayangi kamu. Terima kasih ibu sudah mau merawat aku dari kecil hingga dewasa seperti ini. Kalau tidak ada ayah dan ibu, aku mungkin tidak tahu aku harus tinggal dengan siapa. Terima kasih juga, aku juga sangat menyayangi ibu seperti ibu kandungku sendiri. Jawab Bobo dengan tangis bahagia. Setelah itu, pada akhirnya Bobo hidup dengan bahagia bersama gajah dan istri gajah selamanya. 1, 2, 3. Sekian dongeng dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.